Selamat datang kembali di Pursem Web Teknologi. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi Sapras untuk pengelolaan atau manajemen sarana dan prasarana. Dalam case kali ini kita akan coba untuk melakukan pengelolaan atau mendemonstrasikan pengelolaan aset sarana prasarana di rumah sakit ya. Sebagai disclaimer dulu ya teman-teman, semua data-data yang ada di sini, pengguna, email, kemudian logo, icon itu tidak terkait dengan apapun yang ada di luar. Ini hanya data semacam data fake atau data untuk semacam konten dummy ya. Jadi tidak sama sekali tidak ada kaitannya secara langsung dengan pihak-pihak yang ada di luar. Kalau misalnya saya pakai logo tertentu atau gambar tertentu, icon tertentu atau foto tertentu di demonstrasi kali ini. Oke. Nah, jadi kembali lagi, ini case-nya nanti di rumah sakit. Tapi nanti implementasinya bisa saja di sekolah, kemudian di perusahaan, di mana lagi banyak lah, maksudnya di instansi pemerintah itu ya. Ataupun misalnya di bidang-bidang lainnya. Intinya kan sebenarnya untuk manajemen sarana prasarana di suatu lembaga, organisasi atau perusahaan. Oke. Nah, baik, selanjutnya di sini ini adalah halaman dashboard. Di dashboard ini ada statistik laporan kerusakan. Jadi statistik laporan kerusakan, karena ini datanya belum ada ya, nanti kita akan demonstrasikan ada Januari sampai Desember. Jadi statistik laporannya itu per tahun. Nanti nanti statistiknya adalah ada laporan yang berhasil diperbaiki dan gagal diperbaiki, nanti statistiknya di sini ya. Oke, kemudian di sini ada link untuk ke bagian belum diproses, sedang diperbaiki, gagal diperbaiki, berhasil diperbaiki. Ini kayak laporan dari unit-unit yang mengalami masalah terkendala di sarana dan prasarana. Nah, kemudian di sini ada link untuk keperalatan dan unit. Oke. Nah, menu selanjutnya di sini ada menu peralatan. Oke, di sini ada menu peralatan. Nanti kita bisa tambah peralatan. Di sini misalnya sudah ada ya kategorinya. Kategorinya nanti teman-teman bisa tambahkan di komponen. Di sini bisa tambah kategori. Jadi kita akan memainkan case misalnya di sebuah rumah sakit umum ya. Di sini kategori peralatannya ada kebersihan, kelistrikan, furnitur, komputer, bisa diedit ya. Di sini diedit, dihapus atau diganti ya. Nah, kemudian di sini bisa tambah peralatan. Nah, tadi kan ada kategorinya, kemudian masukkan nama peralatannya apa, tapi kita perlu unitnya, unit yang mengelola peralatan tersebut. Oke. Untuk nama peralatannya apa dan unitnya yang bertanggung jawab itu apa? Misalnya unit kebersihan, unit apa ya. Nah, selanjutnya tapi sebelum kita membahas untuk menambahkan unit, kita ke menu selanjutnya dulu. Saya akan jelaskan untuk role ya. Di sini ada beberapa role, lebih tepatnya di sini ada role-nya untuk administrator, admin unit, kabag, logistik, petugas. Jadi ada 4 modul: admin unit, kabag, dan logistik. Nah, admin unit ini mengelola data secara keseluruhan. Kemudian admin unit ini nantinya bagian unit-unit di perusahaan, organisasi ataupun sekolah, misalnya di rumah sakit ada unit radiologi, ada unit dokter gigi, ada unit misalnya kandungan anak, ada unit misalnya apalagi banyak ya kalau di rumah sakit umum. Kemudian di sini ada kabag itu kepala bagian, jadi dia nantinya tugasnya cuma download laporan-laporan untuk proses perbaikan ataupun kendala-kendala ya. Nah, kemudian di sini ada logistik. Nah, logistik ini tugasnya nanti menangani permintaan atau menindaklanjuti permintaan yang dilakukan oleh admin unit. Misal admin unit butuh apa nih? Butuh meja. Nah, admin unit dari aplikasi dulu melakukan request, kemudian ke logistik. Logistik ACC atau tidak. Nah, logistik nanti tinggal ACC atau tidak ACC. Oke. Jadi nanti akan ada laporan juga. Nah, untuk petugas ini akan menerima laporan dari admin unit. Kalau misalnya admin unit melaporkan ada kerusakan misalnya untuk mesin ataupun alat untuk pembersih gigi misalnya, nah nanti lapornya ke admin unit dari dokter gigi, itu lapornya ke petugas. Itu contohnya aja seperti itu. Nah, kemudian di sini ada pengguna ya. Nah, di sini penggunanya sudah saya tambahkan.
sesuai dengan role-role yang tadi, ada petugas, unit logistik, kabag, admin unit, dan administrator ya. Nah, misalkan di sini untuk kita tempatkan dulu ya. Kita buat dulu unitnya. Di sini unitnya belum ada. Nah, tapi nanti penggunanya tambahkan dulu ya. Misalnya admin unit, ada unitnya misalnya ada dokter gigi, dokter kandungan, apa di tiap unitnya misalnya ya. Itu nantinya perlu kalau misalnya lebih dari satu unit itu ditambah usernya sebanyak mungkin ya. Di sini kita tinggal tambah pengguna. Oke, tapi di sini dalam case ini saya menambahkan admin unit logistiknya itu cuma satu-satu ya di sini. Oke. Nah, kalau sudah ada penggunanya nanti bisa dilihat di unit. Di sini kita bisa tambah unit. Kemudian misalnya unitnya apa ya? Unit umum lah, unit umum. Kemudian kode unitnya UM001. Kemudian di sini unit aksesnya ini adalah bagian jadi unit ini nantinya diaksesnya oleh admin unit ya. Berhubung di sini unit aksesnya cuma satu, di sini ya kita tambahkan ini unitnya adalah Daniel Adrana, atau misalnya di sini penggunanya nanti kita coba edit saja. Misalnya di sini Daniel Adrana admin unit. Ini bisa pakai nama lengkap unit, misalnya Daniel Adrana, atau di sini unit umum ya misalnya. Sorry. Oke, kita submit. Nah, kita reload lagi, misalnya unit umum. Di sini kode unit UM001. Unit aksesnya unit umum misalnya. Atau di sini unit aksesnya itu adalah nama orang yang bertanggung jawab gitu ya. Oke. Jadi bisa saja nanti pakai nama orang misalnya di sini, atau pakai nama unit. Tapi kalau idealnya sih di sini pakai nama orang aja ya untuk unit aksesnya gitu ya. Jadi penanggung jawabnya itu pakai nama orang aja. UM001. Kalau urusan penamaan itu tergantung masing-masing saja nantinya seperti apa. Kita klik submit, sudah. Kemudian di sini ada riwayat pelaporan. Nanti riwayat pelaporan itu kan ini di halaman administrator. Nanti juga di halaman admin unit atau di petugas itu bakalan ada ya. Kemudian laporan, karena di sini belum ada laporannya, ini kita tidak akan coba demonstrasikan. Kemudian di sini ada pengaturan aplikasi, ini untuk ngatur nama web, nama aplikasi, kemudian logo, icon ya. Oke. Nah, sekarang kita coba dulu login sebagai petugas, kemudian login sebagai admin unit untuk melihat tektokannya atau melihat alurnya ya. Nah, saya log out dulu, kemudian saya akan login sebagai admin unit. Di sini admin unit @gmail.com, kemudian passwordnya masukkan. Oke, saya sudah login sebagai admin unit. Nah, di sini admin unit bisa membuat pengaduan di sini ya. Ada dashboard, pengaduan, peralatan. Untuk dashboardnya hampir sama dengan dashboard admin, tapi ya ada sedikit perbedaan. Di sini ada data-data seperti ini ya, seperti terlihat di monitor. Nah, untuk melakukan pengaduan bisa klik buat pengaduan, kemudian kategorinya apa? Misalnya furnitur, misalnya data asetnya di sini kan belum tersedia ya. Bentar, kita keluar dulu, kita buat dulu asetnya ya. admin@gmail.com. Saya hampir lupa ya. Ya login dulu karena belum ada aset yang ditambahkan. Oke, di sini kan peralatan, kemudian tambah peralatan. Misalnya komputer, ininya yang bertanggung jawabnya unit apa? Unit umum misalnya. Di sini adalah monitor. Kemudian jumlah 3 misalnya, oke. Kemudian tambah lagi misalnya komputer lagi. Di sini nama peralatannya adalah CPU. Unitnya berapa? 3 misal. Oke, kita tambahkan lagi. Oke, ini hanya untuk percobaan saja ya nanti. Nah, saya logout dulu, kemudian kita ke admin unit.
Nah, selanjutnya kita buat pengaduan, klik buat pengaduan, pilih kategorinya. Tadi kalau sudah ada di sini bakalan asetnya itu bakalan tersedia. Nah, tadi kan cuma komputer doang yang ditambahkan, kita tinggal pilih asetnya, misalnya monitor, keterangan gangguan tidak tampil misalnya ya, tidak tampil. Oke. Kemudian atau misalnya CPU tidak tampil. Kemudian di sini pilih petugasnya. Nah, petugasnya kan berhubung tadi cuma ada satu yang saya tambahkan, kita pilih petugas seperti ini. Kategorinya kategori petugas. Kemudian di sini kita tambahkan foto pengaduannya apa ya di sini, misalnya kita coba ini aja ya. Kita tambahkan, kita klik submit, maka pengaduan berhasil dikirim. Di sini juga kita bisa lihat. Di sini ada unit gangguannya, unit berapa? Unit umum, kode unitnya WM001, kategorinya komputer, nama aset yang rusak CPU. Kemudian penanggung jawabnya siapa? Daniel Ardana. Kemudian di sini ada status perbaikannya, konfirmasi belum fix, tanggal waktu lapor di sini, tanggal waktu penyelesaian belum ada karena belum ada direspon oleh petugas. Nah, di sini ada petugas perbaikannya adalah Uda Nugroho, kemudian ada foto kerusakannya, kemudian keterangan gangguan, kemudian di sini ada catatan perbaikan dan catatan konfirmasi. Nah, kemudian di sini juga bisa kita cetak, seperti ini untuk pengaduannya. Nah, aplikasi pengolahan laporan sarana RS Pandega Pangandaran, misalnya RS Pandega di sini ya. Oke. Di sini sudah kita ini untuk bagian laporan PDF dari admin unitnya. Di sini ada pengaduan selesai. Kalau misalnya pengaduannya sudah selesai, ini bisa ditampilkan di sini. Kemudian semua unit ini akan menampilkan semua unit yang melakukan pengaduan ya. Oke. Nah, di sini ada peralatan. Peralatan ini juga bisa diatur ya. Jadi dia bisa ngatur untuk peralatannya di sini. Oke. Di sini bisa diatur peralatannya, bisa dilihat di sini. Kemudian juga bisa dihapus ya. Nah, baik, selanjutnya ini kan sudah melakukan pengaduan ya, sudah melakukan pengaduan. Nah, kalau sudah melakukan pengaduan, kita tinggal ke petugas di sini. petugas@gmail.com. Kemudian kita login. Nanti bakal ada notifikasi bahwa ada sebuah pengaduan. Di sini kan ada langsung akan ada alert ya. Di sini muncul notifikasinya seperti ini. Nah, di sini statusnya belum diproses. Kalau kita lihat di sini data pengaduan, unit gangguan, nama unit. Seperti ini. Kita tinggal lakukan konfirmasi saja. Nah, ini ada pengaduan masuk, kita tinggal konfirmasi. Kalau mau konfirmasi, kita klik konfirmasi. Kemudian misalnya, kalau misalnya jika sudah selesai, silahkan upload bukti. Tapi jika belum, tidak perlu ya. Jadi ini optional. Kalau misalnya belum diproses ya tidak usah. Belum diperbaiki ya tidak usah. Tapi di sini kita akan misalnya berhasil diperbaiki, kemudian catatan perbaikan misalnya oke di sini, kemudian kita upload lagi filenya. Oke, ini saja. Kemudian selanjutnya kita klik submit. Oke ya, tadi ada yang salah gitu ya untuk order peralatan ke logistik itu. Role-nya sebenarnya yang order peralatan itu adalah petugas ya. Misalnya komputer, nanti pilih asetnya apa, monitor jumlahnya berapa. Jadi yang ordernya itu adalah petugas. Jadi kan yang bertanggung jawab untuk memperbaikinya kan nantinya adalah petugas ya. Jadi yang buat ordernya nanti bagian di sini kalau dalam case ini bisa petugas, tapi bisa saja nanti kita custom admin unit yang melakukan ordernya. Tapi ini di sini yang melakukan ordernya itu adalah petugas ya. Misalnya jumlahnya 5, keterangannya order CPU, Oke, seperti ini. Klik submit. Nah, ini juga bisa lihat. Kemudian di sini ada orderan saya. Kita bisa lihat di sini
statusnya. Kalau sudah diproses ini nggak akan bisa diedit ya. Tapi berhubung belum diproses ini masih bisa diedit. Nah, ini statusnya adalah menunggu kalau misalnya ordernya belum diproses. Kemudian di sini ada laporan. Misalnya ini laporannya adalah tanggal 12 sampai tanggal berapa ya di sini? Misal tanggal 20 ya. Status perbaikannya berhasil diperbaiki, klik submit. Maka di sini akan ada laporan pengaduan berdasarkan range tanggal tertentu ya. Oke. Nah, di sini kan ada status konfirmasinya belum fix. Jadi kita harus nunggu nih balik lagi ke admin unit, kita balik lagi ke admin unit. Di sini belum ada apa. Di blok ya audionya. Nah, ini bakalan ada ya di admin unit alert atau notifikasinya. Kita klik di sini berhasil diperbaiki. Nah, kalau sudah berhasil diperbaiki, apakah benar udah berhasil diperbaiki? Kalau sudah, kita klik konfirmasi, kemudian di sini fixed, kemudian klik masukkan keterangannya kalau dibutuhkan. Klik submit dan selesai ya. Oke, kita kembali lagi di sini. Kalau sudah selesai nggak akan ada notifikasinya. Di sini kalau di sini kan notifikasinya itu 5 notifikasi terakhir lah. Nah, jadi nanti kalau sudah selesai kita bisa coba atur lagi di sini. Nanti keterangannya adalah bakal berhasil diperbaiki. Nah, di sini fixed. Jadi kalau status konfirmasinya fixed oleh si admin unit berarti ini oke nih, laporan pengaduannya sudah benar. Oke. Nah, baik, selanjutnya tadi kan ada order peralatan ya. Di sini masih menunggu. Nah, sekarang saya akan coba demonstrasikan untuk logistik ya, bagian logistik @gmail.com. Nah, di sini bagian logistik ya. Logistik ini nanti kan ada order peralatan, misalnya order masuk di sini, dia tinggal lihat siapa yang mohonnya, oh ini, kemudian siapa pemohonnya, oh udah Nugroho. Oke. Di sini misalnya kita coba klik edit untuk memproses, misalnya jumlahnya berapa yang di ACC di sini. Udahlah satu saja di ACC. Kemudian ACC kita klik submit. Kemudian selesai. Di sini akan kita juga bisa ngedit buat laporan ininya ya teman-teman. Misalnya status ordernya adalah ACC, kita klik submit. Di sini akan ada laporan ordernya. Oke. Apalagi ya di sini kita bisa lihat. Oke, seperti ini. Nah, kembali lagi ke petugas. Nanti kalau ordernya sudah selesai, di sini ada tulisan ACC. Nah, ini sudah di ACC jadi nggak bisa diedit lagi ya. Oke. Kemudian nanti untuk laporannya ini udah ya, tadi udah dijelaskan, statistiknya udah jelaskan. Jadi seperti itu. Oh iya, untuk edit profilnya ya seperti ini ya, biasa-biasa saja. Bisa nama lengkap, kemudian emailnya, passwordnya apa, kemudian foto kalau dibutuhkan. Jadi seperti itu untuk demonstrasi dari aplikasi Safras untuk pengelolaan atau manajemen sarana prasarana pada sekolah, organisasi atau instansi-instansi pemerintah. Oke, sekian, terima kasih, sampai jumpa.